Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzati walirrasuli walil mu'minin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih berada di dalam minaz zulumati ilan nur. Kita masih punya kekuatan inti, yakni menjalankan tupoksi kita sebagai manusia, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah Allah. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Kekuatan kita, yakni kekuatan menjalankan ibadah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, insyaallah sebagai amalan sunnah Nabi, sebagai amalan ubudiyah utama, sebagai asmil amal utama, insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, yang dimaksud beruntung adalah orang yang mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebaikan. Ahsanul amalun. Adapun orang yang ikhlas membaca kalimat thayyibah, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, tasbihat, tahmid, tahlil dan takbir, insyaallah, sehingga ia berhak mendapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang memeluk Islam dengan kerelaan hati dan ia belum mempunyai amal baik selain kalimat thayyibah, jelaslah bahwa ia sangat beruntung dengan mendapat syafaat di akhirat nanti. Padahal ia tidak punya amalan yang lain sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatku adalah untuk umatku yang berdosa besar. Sebenarnya karena dosa-dosanya ia akan dimasukkan ke neraka. Namun dengan keberkahan kalimat thayyibah ia mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ia tidak jadi dimasukkan ke neraka. 2. Orang yang menjaga wirid kalimat thayyibah dengan ikhlas disertai amalan saleh, dialah orang yang paling beruntung. Sebab ia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga derajatnya ditinggikan di surga. Alama aini rahmatullahi wa syafaat baginda Rasulullah SAW di hari kiamat ada 6 macam. 1. Syafaat dibatasi untuk membebaskan dari penderitaan yaumil mahsyar, untuk menuju penghisapan.
amal perbuatan kita. Saat itu mereka mengalami berbagai macam penderitaan, sehingga berkata, alangkah baiknya jika kami dimasukkan ke neraka jahanam saja, asalkan terlepas dari penderitaan ini. Nauzubillah min dzalik. Dalam keadaan ini manusia menjumpai nabi-nabi yang berderajat tinggi satu demi satu untuk meminta syafaat. Namun tidak seorang nabi pun yang berani bersyafaat. Akhirnya hanya baginda Rasulullah SAW yang dapat memberikan syafaat. Ini berlaku untuk seluruh makhluk, baik manusia, jin, orang Islam maupun orang kafir. Semuanya mendapat bagian syafaat tersebut. Hal ini telah dijelaskan dengan terperinci di dalam hadis mengenai hari kiamat. Syafaat untuk meringankan azab bagi orang kafir tertentu, bukan untuk membebaskan mereka dari azab, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih mengenai Abu Talib yang masih dalam keadaan kafir, belum meluk Islam. Nauzubillah min dzalik. 3 syafaat untuk mengeluarkan sebagian orang beriman yang telah dimasukkan ke dalam neraka. 4 syafaat untuk sebagian orang beriman yang karena amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka, namun akhirnya mereka diampuni dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. 5 syafaat untuk sebagian mukmin agar dimasukkan ke dalam surga langsung tanpa hisab. 6 syafaat untuk meninggikan derajat orang mukmin di surga. Dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti ia masuk surga. Seorang berkata, apakah tanda ikhlasnya? Bila menjawab kalimat itu menjauhkan dari segala yang diharamkan dan oleh Allah SWT. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Awsat Al-Kabir. Jelaslah jika seorang dapat menjauhi perbuatan haram dan menjadi orang yang senantiasa berzikir la ilaha illallah, tidak diragukan lagi bahwa dirinya akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Namun jika ia tidak dapat menjauhi perbuatan haram, maka ia akan disiksa karena dosa-dosanya kalau tidak diampuni. Tapi dengan keberkahan la ilaha illallah tidak ada keraguan lagi. Suatu saat ia tetap akan dimasukkan ke dalam surga, kecuali jika amal buruknya menyebabkan imannya tercabut, maka itu masalah lain atau kembali menjadi kafir. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, obat petunjuk bagi pengingat bagi orang-orang lupa, Syekh Abu Laits Samarkandi rahmatullahi alaih menulis, setiap orang sangat penting untuk memperbanyak la ilaha illallah. Juga selalu berdoa memohon kekalnya iman dan berusaha agar selalu terhindar dari perbuatan dosa. Sebab ada orang yang pada akhir hayatnya imannya tercabut disebabkan dosa-dosanya, sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Musibah apakah yang lebih besar daripada musibah orang yang seumur hidupnya namanya tercantum dalam daftar orang-orang Islam, namun pada hari kiamat namanya justru tertulis dalam daftar orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah hakikat kerugian dan penyesalan yang sebesar-besarnya. Tidak begitu disesalkan dan tidak mengherankan jika hal itu terjadi pada orang yang seumur hidupnya di gereja atau menyembah patung lalu mati dalam keadaan kekafiran. Yang paling disesalkan adalah orang yang seumur hidupnya berada di masjid lalu mati dalam kekafiran. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya dosa atau perbuatan haram yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Terjadi pada banyak orang ketika mereka dititipi harta oleh orang lain dan dia menyadari bahwa harta itu milik orang lain, namun hatinya setelah berkata, tidak mengapa jika digunakan dulu untuk sementara, suatu saat nanti akan dikembalikan, dan meminta maaf ke pemiliknya. Akhirnya ketika ia belum sempat mengembalikannya harta itu, maut telah menjemputnya. Contoh lain, banyak orang yang menceraikan istrinya dan dia menyadari bahwa dia telah menceraikan istrinya, tetapi dia masih menggaulinya. Ia belum sempat bertobat, lalu kematian telah datang menyebutnya. Pada akhir hidupnya orang-orang seperti ini imannya bisa tercabut. Ya Allah, peliharalah kami dari yang demikian ini. Amin.
Dalam kitab hadis terdapat sebuah kisah bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang hampir meninggal dunia. Dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa ia tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Beliau mendatangi dan bertanya, apa yang terjadi? Jawabnya, ya Rasulullah, hatiku terasa terkunci. Setelah diselidiki akhirnya diketahui bahwa ibu pemuda itu marah kepadanya karena pemuda itu telah menyakiti hatinya. Baginda Rasulullah SAW pun memanggil ibunya dan berkata, jika orang-orang telah siap menyalakan kayu bakar untuk membakar anakmu, apakah kamu tidak menolongnya? Jika kamu tidak memaafkan anakmu, maka anakmu akan masuk ke dalam neraka. Jawabnya, tentu aku akan menolongnya. Beliau bersabda, kalau begitu maafkan anakmu. Ibu pun memaafkan, kemudian ditalkinkan kepada pemuda itu kalimat la ilaha illallah, maka ia langsung dapat mengucapkannya. Baginda Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah SWT karena sebab beliau pemuda itu selamat dari siksa neraka. Masih banyak kisah seperti itu disebabkan dosa-dosanya. Hancurlah kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali disebutkan khutbah baginda Nabi SAW yang isinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tanpa mencampur adukkan ucapannya, maka wajib baginya masuk surga secara langsung. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya, apa maksud mencampur adukkan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan sibuk mencarinya. Banyak orang yang perkataannya seperti para Nabi alaihissalam, namun amalan mereka adalah amalan orang-orang takabur dan sombong. Jika kalimat ini diucapkan tanpa mencampur adukkan dengan cinta dunia dan sibuk mencarinya, wajib baginya masuk surga secara langsung. Insyaallah, amin. Dengar yang dirahmati Allah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy Allah selama ia menghindari dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Fadilah kalimat ini sangat besar dan kemakbulannya sangat tinggi. Kalimat ini langsung mencapai arsy Allah. Juga dapat diketahui bahwa meskipun kalimat ini diucapkan oleh seorang pendosa besar, tetap saja ia mendapatkan manfaat kalimat ini. Mullah Ali Qori rahmatullahi berkata, menjauhi dosa-dosa besar merupakan syarat agar doa segera dikabulkan dan semua pintu langit terbuka. Meskipun dengan adanya dosa besar, seseorang tetap mendapatkan pahala dan pengabulan. Sebagian ulama menerangkan maksud dari hadis di atas ialah bahwa seseorang yang meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka pintu-pintu langit akan terbuka untuk memulihkan ruhnya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada dua kalimat. Yang pertama tidak akan berhenti hingga mencapai arsy, dan kalimat kedua nur atau pahalanya akan memenuhi seluruh langit dan bumi. Kalimat pertama ialah la ilaha illallah dan kalimat kedua ialah Allahu Akbar. Insyaallah, amin. Niat amal dan sampaikan insyaallah, amin. Takhiri kifarat majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.